dekat Bapa, nikmati kasih-Nya. Renungkan semua yang Kau punya, kasih karunia-Nya. Tetaplah tinggal di sana, temukan kasih-Nya. Seperti anak kecil yang tersenyum senang, Kau teramat indah, Kau teramat indah. Oh, teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Oh, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, Kau di hati selamanya. Bapakku yang ku cinta. Lebih dari segala yang ada, Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Kau milikku selamanya. Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, lebih dari segalanya. Teramat indah, Bapakku yang ku sayang. Lebih dari segala yang ada, milikku selamanya. Hai semua, selamat hari Minggu. Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja, sehat, nggak kurang suatu apapun. Selamat datang kembali di ibadah minggunya Creative City Worship. Hari ini sharing kita bakal dibawakan oleh Ko Franklin. Nah, aku pengen ajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati, mempersiapkan pikiran. Jadi kalau misalkan di sekeliling kalian masih ada kerjaan-kerjaan yang belum selesai, ada gadget, ada handphone, mungkin bisa di silent dulu sejenak, dipinggirin dulu, supaya kita bisa sama-sama fokus untuk beberapa saat ke depan mendengarkan firman Tuhan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, aku mau mengucapkan selamat beribadah.
You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yeah, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when we don't see it, Lord, you're always working. You're a faithful God. You're a faithful Father. Oh, we worship you, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, Lord. 'Cause that is who you are. That is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That
Hai, Shalom, Creative City Worship, selamat pagi. I am so very happy to be here bersama dengan kita semua untuk to share the Word of God yang benar-benar mengganggu hati saya. Ya memang firman Tuhan itu selalu ketika dia jelek, nancep, it will stir you up from inside. And I believe hari ini Tuhan mau sampaikan sesuatu kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi lebih kuat dalam Tuhan, sehingga kita bisa yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sayang sama kita. So ceritanya begini. Nah, dimulai dari cerita. Berapa waktu yang lalu, sekitar mungkin berapa bulan yang lalu, saya membaca sebuah postingan dari Pastor Alfie yang berkata begini. Kalimat terakhirnya nih benar-benar jelek banget. Dia bilang begini, lebih baik tidak mengerti akan jalan Tuhan daripada tidak percaya akan kasih Tuhan. Sekali lagi, lebih baik tidak mengerti akan jalan Tuhan daripada tidak percaya akan kasih Tuhan. Sebelum kita mulai, aku mau ajak kita berdoa dulu yuk. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur hari ini ada. Tidak ada yang kebetulan. Kalau teman-teman bisa online berada di sini saat ini juga, semua karena rencanamu Tuhan. Dan kami mengucap syukur hari ini ada. Kami berdoa, biarlah kiranya Engkau pakai mulut lidah bibir hambamu ini untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu saja Tuhan. Kami berdoa agar Engkau yang jaga hambamu, agar Engkau sendiri yang berbicara through me Tuhan, so that you can speak to us Tuhan. Hanya di dalam namamu saja saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. So, kalimat ini betul-betul membuat saya gelisah, membuat saya berpikir. Karena kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, it's okay katanya. Dan saya tipe orang yang suka memegang kendali. I like to be in control. Saya tidak nyaman dihadapkan dengan ketidakpastian. Saya tidak nyaman dihadapkan dengan situasi yang tidak bisa dikontrol, tidak bisa dikendalikan. Dan itu benar-benar bikin saya kacau. Seperti situasi saat ini. Sepertinya tidak jelas. Kita harus ngapain juga bingung. Kita nggak tahu kapan PPKM selesai. Kita nggak tahu akan diperpanjang lagi atau enggak. Kita tidak tahu banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, yang saya tidak bisa lakukan saat ini karena there's so much factor yang kita nggak tahu. Pandemi ini kapan berakhir dan segala macam. So it really stirs me up. Dan minggu lalu Pastor Mario bilang bahwa there's something yang benar-benar very strong. Pengenalan kita akan Tuhan itu yang seharusnya membuat kita sadar dan kita tahu betapa ajaibnya, betapa luar biasanya Dia. Jika hari ini kita sedang lemah, ingat bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Namanya Jehovah Usli. Jika hari ini kita sedang kekurangan, Tuhan adalah penyedia kita, Jehovah Jireh. Jika hari ini kita sedang sakit, Tuhan adalah penyembuhku, Jehovah Rafa. Jika hari ini kita merasa kalah, Tuhan adalah panjiku, Jehovah Nisi. Jika hari ini kita merasa tersesat, Tuhan adalah penuntunku, Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Jika hari ini kita disturb atau kita terganggu, Tuhan adalah damai sejahteraku. Dia Jehovah Shalom. Dia Tuhan yang memberi damai. Jika hari ini kita merasa sendiri, Tuhan besertaku, Jehovah Shammah. Pada waktu Pastor Mario share about this minggu lalu, benar-benar sekarang saatnya saya sedang merasa tersesat. And at the very same time Tuhan bilang, aku adalah gembalamu. Aku akan menuntunmu ke jalan yang benar. So, Jehovah Rohi, Tuhan adalah gembala kita. Aku mau kita sama-sama baca Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 15.
Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan pada hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar, nih ayat 13, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ayat 14, di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan ESV, dibilang, I myself will search for my sheep and I will seek them out. Aku akan cari mereka waktu mereka tersesat, dan aku akan tuntun. Jehovah Rohi, Tuhan Allah penuntunku. Di tengah ketidakpastian yang seperti ini, kita butuh seorang penuntun. Kenapa? Kita sering banget mendengar bahwa kita jemaatnya, kita anak-anaknya disamakan dengan, diibaratkan dengan seorang domba. Saya mulai merefleksikan diri saya. Apakah saya mirip seorang domba? Apakah saya berbulu putih? Jadi setelah dipelajari, ternyata domba itu adalah makhluk sosial. Sama seperti kita, manusia. Kita adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita ketemu kaumnya, ketemu dengan orang-orang yang serupa dengan kita otomatis akan akrab. Dipersatukan oleh kesamaan. Kita nggak bisa hidup sendiri. Oh, lu baru diputusin ya? Ya, gue juga baru diputusin. Aduh, you're my bro. Lu ngerti banget tentang gue. Oh, lu juga baru itu ya, bangkrut ya? Baru gagal bisnis, ditipu orang ya? Sama bro, gue juga bro. Aduh, gue ngerti banget perasaan lu. Wah, kita langsung jadi sohib banget gitu. Kalau lagi jalan-jalan, di mana gitu. Misalnya di luar negeri lagi jalan-jalan. Kan semua ngomong bahasa Inggris, tiba-tiba dengar suara orang Indonesia ngomong gitu. Kita langsung kayak, wah, that's my kind gitu. Langsung berasa, dari Indonesia juga ya? Iya gini-gini. Langsung berasa akrab gitu. We are social being. Kita punya kerinduan untuk selalu diterima. Kita punya kerinduan untuk berada bersama orang-orang yang serupa dengan kita. We are social being. Benar juga. Sama seperti domba. Kita juga lahir mandiri dengan organ yang sudah lengkap. Udah ada semua gitu, lahir gitu. Oleh sebab itu kita pengen independen. Nah, jadi lucunya kita ini makhluk gua waktu ngomong ini kena banget ke gua soalnya gitu. Gua adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, tapi di tengah-tengah kerumunan orang lain, I have the urge untuk menunjukkan bahwa kita bisa hidup tanpa orang lain. Kita independen. Di tengah-tengah kita membutuhkan orang lain, kita juga ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kita ini orangnya independen. Kita bisa hidup sendiri, kita nggak butuh orang lain. Oleh sebab itu, kita pengen membuktikan bahwa kita lebih hebat dari sekeliling kita. Kita lebih hebat dari orang-orang lain. Mulai nyambung, mulai ada beberapa yang, waduh, kok gitu ya. Kalau ini gue ya, menurut pengalaman pribadi seperti itu. Makanya sosial media itu laku. Karena di situ kita bisa nge-flex. My life is like this gitu. Juga waktu kita lagi scrolling down, melihat sosial media teman-teman atau orang-orang yang lain, kita berasa kayak, wow, kok kayaknya dia gini ya. Waduh, enak banget ya jadi dia gitu. That's why kita pengen terlihat independen, padahal kita membutuhkan orang lain. Di tengah-tengah kita makhluk sosial. Terus apa lagi? Kita gampang jatuh. Kita gampang mudah ditipu. Gampang jatuh dalam bahaya. Yes. Kalau seorang domba lagi dalam kerumunannya,
Dia nggak bisa ngelihat ada singa atau beruang yang bakal menerkam. Dia sibuk sama teman-temannya sendiri gitu. Tiba-tiba ada satu yang hilang aja, seret gitu. Lu sadar ya? Kok dia udah lama ya nggak bareng kita? Kemana dia ya? Udah punya pacar baru misalnya, udah punya kegiatan lain, punya hobi sendiri yang lain gitu. Kok dia ngilang ya gitu? Nggak tahu, tiba-tiba aja ngilang gitu. Terus udah jarang ketemuan ya gitu, hilang aja dari peredaran. Jadi tiba-tiba dia udah terlilit hutang, tiba-tiba dia punya banyak masalah, tiba-tiba dia ini kok bisa sampai ke situ ya tiba-tiba gitu. Berapa sering kita jatuh di dalam kesalahan yang sama. Kayaknya udah pernah salah sebelumnya gitu. And yet, aduh kok gue kenal lagi ya gitu. Ini investment tipe seperti ini kan udah sering ya. Kok bisa kena juga ya gue gitu. I'm talking to myself. Kita gampang tersesat, gampang hilang. Yesaya 53 ayat 6 bilang gini, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kayak gampang hilang aja gitu. Gampang banget kita kembali ke melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita tahu. It's not good for us, dan kita sering sekali seperti itu, gampang tersesat. Makanya, oleh sebab itu, kita butuh seorang gembala. Kita butuh seorang penuntun yang baik. Yohanes 10 ayat 11 dibilang begini, akulah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika ia melihat serigala datang, ia tinggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam, mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 15, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Diulang sekali lagi, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sekitar minggu yang lalu, anak saya yang berumur 9 tahun, Jethro, dia breakdown. Dia merasa bahwa tugas-tugasnya terlalu banyak dan dia kayaknya nggak bisa menyelesaikan, sehingga dia nggak bisa main. Dia nggak bisa, sekarang dia lagi demen banget rollerblade. Jadi dia mau jadi professional inline skater. Dan in order to be a professional inline skater, dia harus berlatih. Setiap hari dia harus berlatih terus gitu. Nah, tapi the only way dia bisa main adalah dia harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Dan waktu itu somehow dia miss, somehow dia nggak konsen di sekolahnya, jadi tugasnya numpuk. Jadi ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan dan dia berasa kayaknya udah nggak bisa lagi gitu, udah nggak mampu lagi, udah too much gitu. Akhirnya dia breakdown, dia nangis, dia berasa bahwa tugas-tugasnya ini terlalu berat buat dia. Akhirnya kita duduk terus kita ngobrol. I said to him, as a father, sebagai seorang ayah, saya rela menggantikan posisi dia kalau misalnya dia lagi dalam keadaan sakit. I'm willing to trade place. Saya rela buat gantiin dia, sehingga saya aja yang sakit, nggak usah dia. Kalau ada bahaya yang datang kepada dia, dengan sangat mudahnya sebagai seorang ayah, saya memasang badan saya in order untuk menyelamatkan dia. In order to save him, saya rela mengorbankan diri saya sendiri. Tapi dalam hal seperti ini, in school work, I cannot do your task for you. Saya nggak bisa melakukan tugas-tugas ini buat kamu. Kenapa? Karena saya tahu tugas-tugas ini adalah tugas-tugas yang baik untuk dia lakukan. Kalau saya take over tugas-tugas ini, itu malah menjadikan saya orang tua yang tidak baik. Jadi sehingga dia nggak belajar. Kalau dia nggak belajar, dia nggak akan ngerti. Kalau dia nggak ngerti, dia nggak akan bisa go to the next level, naik kelas, dan segala macam. Sebagai orang tua yang baik, sesakit-sakitnya saya melihat dia sedang menderita, yes, saya cuma bisa bilang kepada Jethro waktu itu, saya bilang bahwa I'm here for you. If you need my help, I will help you.
but I cannot do your work for you. Mungkin teman-teman sekarang sedang dalam situasi yang kayaknya berat banget. It's so tough. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi. Rasanya seperti udah mau tenggelam gitu. Kayak semuanya it's overwhelming. Dan kita berdoa, Tuhan angkat ini, Tuhan mujizatmu masih ada, Engkau bisa melakukan mujizat, Tuhan flip this over, Tuhan ganti semua beban penderitaan ini, Tuhan Engkau bisa gitu. Bisa nggak dia? Bisa. Tapi we have to go through this, karena ini adalah hal-hal yang baik untuk kita lakukan. Jadi waktu setelah ngobrol sama Jethro, saya baru sadar bahwa Tuhan rela menyelamatkan kita dari dosa. Tuhan rela mati buat kita. Tuhan rela lakukan segalanya karena Dia Tuhan Allah yang mencintai kita dengan sangat. He loved us so much. He's willing to die for us. Itu fakta yang tidak bisa berubah. Itu fakta yang benar-benar mutlak. Tuhan menyayangi saudara. Tuhan sayang dengan each and individual of us. That's for sure. Tapi our troubles, our circumstances, hal-hal seperti ini yang akan harus kita lalui. Dan Dia Tuhan Allah yang bilang bahwa I will go through this with you. Aku Tuhan Allah yang tidak akan pernah meninggalkan engkau. Even though you're feeling overwhelmed, aku ada di sini, but you have to go through this. Come on, you can do this. Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, Tuhan mengambil rupa seorang hamba, taat sampai mati, untuk tebus dosa saudara dan saya. Betapa mahal apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. He has done everything. Setiap kali kita bersalah, ketika kita minta maaf, Tuhan I'm sorry for what I've done, itu mahal harganya. Karena dosa dan Tuhan nggak bisa ketemu. Satu-satunya jalan adalah Dia harus give Himself, mengorbankan dirinya sendiri, darah yang tertumpah untuk kita. So every time we make mistakes, every time we sin, just know that it is expensive. Mahal sekali harganya. Dan Tuhan mengasihi kita more than anything. That's why He did it. That's why Dia korbankan dirinya sendiri. Jadi kasihnya kepada kita itu mutlak. Kasihnya untuk kita itu pasti. Dia adalah gembala yang baik. Dan Dia sayang sama kita anak-anaknya. Yohanes 10 ayat 7-9 berkata begini. Kita baca sama-sama. Saya akan tutup dengan sebuah ilustrasi yang menggambarkan Yohanes 10 ayat 7-9. Di sini dikatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi waktu membaca ini saya bingung, akulah pintu. Nah akhirnya I did some research, menemukan satu gambar ini yang akan saya tunjukkan kepada teman-teman semua di sini. Jadi kalau seorang gembala sedang dalam perjalanan dan dia nggak nyampe ke kota tujuannya, belum sampai, dia harus nginep di satu tempat. Oleh sebab itu dia harus mendirikan sebuah kandang. Nah, kandang domba ini sementara, jadi dia harus menyusun batu-batu itu untuk membuat dombanya aman. And then I notice, lalu saya lihat di pintunya malah nggak ada pintunya, jadi bolong gitu aja. Lah terus buat apa dibikin kandang kalau pintunya bolong? And then I found another picture yang menjelaskan ini, bahwa gembalanya itu adalah pintunya. Gembalanya akan duduk di situ, gembalanya akan tidur di situ sebagai pintu. Dia akan jagain domba-domba itu dari bara bahaya.
Kalau ada serigala yang mau datang, kalau ada orang jahat, bukan orang jahat, kalau ada mara bahaya yang mau datang, serigala, beruang, apapun itu, ia harus melewati pintu itu. Dan di pintu itu, gembala itu yang menjadi pintunya. That's how Yohanes 10 ini bilang bahwa Yesus sendiri, Tuhan sendiri yang akan menjadi pintunya. Sehingga Tuhan jaga kita dengan nyawanya sendiri, dengan dirinya sendiri. Apapun yang akan mara bahaya apa yang akan datang ke kita, it has to go through Jesus. Tuhan Yesus yang jaga pintu itu. Ada serigala atau apapun itu harus lewat seorang gembala. Dia berikan segalanya untuk kita. Kasihnya luar biasa bagi kita. Tidak ada seorang pun yang bisa melebihi kasih Tuhan, karena ia berikan segalanya buat kita. Dan sampai sebegitunya Tuhan Yesus mau jaga kita. Digambarkan dia adalah pintu bagi domba-dombanya, bagi kita semua. That's how much Tuhan sayang sama kita. Jadi kembali lagi ke statement, lebih baik tidak mengerti akan jalan Tuhan daripada tidak percaya akan kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita sedemikian rupa. He's willing to give everything for us. And kalau kita tidak mengerti jalan Tuhan, kalau kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, just know this, you can trust God. Kita bisa percaya pada gembala yang baik, karena dia adalah gembala yang baik. Aku mau kita baca sama-sama ayat terakhir sebagai penutup. Setelah itu aku akan berdoa buat teman-teman semua di tempat ini. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. Aku mau kita sama-sama baca ayat ini dan betul-betul renungkan artinya, betul-betul renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti, it's okay, but we have to go through it. Kita baca sama-sama Mazmur 23. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Friends, I don't know what you're going through. Aku gak tahu apa yang sedang teman-teman alamin saat ini, tapi tahu satu hal, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dan kita gak akan kekurangan apapun asal kita bersandar kepada Dia. We will get through this together with God. Tuhan akan gandeng tangan kita untuk melewati apapun yang harus kita lewatin. But we have to go through it. Kita harus do all this task. Kita harus lakukan semua tugas-tugas ini. Semua yang rasanya overwhelming, we have to do it. Karena Tuhan sayang sama kita, makanya Tuhan biarkan kita harus menjalani ini semua untuk kebaikan kita. I wanna pray for all of us di tempat ini. Saat ini, apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Let's bow our heads. Tuhan, pagi hari ini kami belajar satu hal yang mutlak, satu hal yang pasti. Engkau Tuhan Allah yang mengasihi kita. Engkau gembala yang baik. Oleh sebab itu kami gak takut. Oleh sebab itu kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan. Kami mau dituntun oleh Engkau Tuhan gembala yang baik. Kami berdoa
agar hati kami senantiasa melekat padamu Tuhan. Kami berdoa agar kami bisa senantiasa mencari Engkau setiap hari Tuhan. Because we need you Lord. We need you every single day Tuhan. Tuhan jalan bersama dengan kami. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang setia. Ada bersama dengan kami through every season in our life Tuhan. Dan kami mengucap syukur punya Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu kami mau bilang terima kasih udah menjadi Allah yang setia. Terima kasih udah menjadi Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. It may be tough. Mungkin saat ini sulit, mungkin saat ini berat. Tapi kami tahu Engkau Tuhan Allah yang ada bersama dengan kami. Dan terima kasih Tuhan. We may not understand jalan yang Engkau siapkan buat kami. Mungkin kami gak ngerti Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, kami tahu Engkau Tuhan Allah yang baik. Kami percaya akan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. You've given everything. Kau sudah mati buat kehidupan kami. Kau sudah mati untuk segala dosa kami Tuhan. Mungkin saat ini kami sering jatuh dalam tempat yang sama, jatuh lagi dalam dosa yang sama, jatuh lagi dalam pencobaan yang sama. Kami mengucap syukur Engkau Allah yang setia menanti kami untuk kembali Tuhan. We are so grateful to have a God like you. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kiranya hari ini kami bisa dikuatkan. Biarlah kiranya hari ini kami bisa teringat kembali betapa baiknya Engkau Tuhan, Gembala kami, Jehovah Rohi, Tuhan Gembalaku yang menuntunku. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah kiranya kebaikan, kemurahan, kebajikan selalu mengikuti kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan Allah yang menuntun kami Tuhan. Biarlah kami gak senantiasa mau mengontrol semuanya Tuhan. Biarlah kami senantiasa gak want to be in charge Tuhan. Tapi biarlah kami bisa menundukkan hati kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan Allah in control. Engkau Tuhan Allah yang baik, yang pegang kendali kehidupan kami. We don't know what our future holds, but we know who holds our future, yaitu Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan Allah yang memegang masa depan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk teman-teman yang rindu didoakan, kami tim prayer dari Creative City Worship ingin berdoa bersama-sama dengan saudara. Kami rindu journey together with all of you. Oleh sebab itu, we have a prayer button di sini. Jangan sungkan-sungkan. Press that prayer button, prayer request button. I want to be, saya mau didoakan. Tahu bahwa satu hal, kami menjaga setiap confidentiality. Dan semuanya yang rahasia akan stay rahasia. Kami menghargai saudara semua. Dan apapun yang sedang saudara alami, kami mau berdoa bersama dengan saudara. So, please, let us pray with you through this uncertainty season. Dan kami mengucap syukur semuanya. Teman-teman yang ada di sini bisa senantiasa melayani. And we can encourage one another. Dan kami bisa berjalan bersama dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada teman-teman yang baru juga join. You are more than welcome to join us. Setelah ini, maybe ada a question and answer. Ayo kita ngobrol bareng. We will talk more about the sermon. I wanna ask questions. Go ahead. So, welcome to this new family of yours, Creative City Worship. This is us. And have a great Sunday. I hope and I pray firman yang singkat ini, firman yang simple ini bisa menguatkan kita semua dalam ketidakpastian dalam this journey ahead. Dan aku percaya Tuhan Allah adalah gembala yang baik yang ada bersama dengan kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Thank you semuanya. Have a blessed Sunday. Thank you Koklin untuk message hari ini. Aku yakin kita sama-sama bersyukur bahwa Tuhan udah pakai Koklin untuk bisa
sharing wisdom dan revelation dari Tuhan untuk kita semua pada hari ini. Aku yakin gak ada yang sia-sia, kita semua bisa refleksi dan kita semua bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Aku juga mau ngingetin kalau next week kita bakal ada Pastor Kevin Lu yang membawakan khotbah dari kolektif. Jadi jangan lupa untuk tune in ke ibadah minggunya Creative City Worship. Untuk teman-teman yang baru datang pertama kali ke ibadah online Creative City Worship, aku mau ucapin selamat datang, dan kita semua benar-benar sangat senang untuk menyambut teman-teman ke dalam keluarga Creative City Worship. Jadi untuk membantu kita mengenal kalian lebih lanjut, please kindly isi form di bagian atas kanan platform ini yang ada tab New Here. Jadi kalian bisa isi dan nanti dari situ akan ada tim Creative City Worship yang bantu untuk asis kalian. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan dan perpuluhan kita hari ini, aku mau ajak kita semua untuk mempersiapkan kembali hati kita, mempersiapkan persembahan kita. Kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pengampunan-Mu, untuk penyertaan-Mu, berkat-Mu yang selalu tepat waktu dan gak berkesudahan. Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, ajar kami untuk memberi dengan sukacita Tuhan, apapun keadaan kami ya Bapa. Ajar kami untuk menghitung berkat-Mu Tuhan, dan bantu kami untuk menilik hati kami ya Bapa dalam setiap pemberian kami Tuhan. Kami mempersembahkan hanya yang terbaik ya Bapa, dan kiranya semua yang kami persembahkan kepadamu hari ini Tuhan dapat digunakan Tuhan untuk membantu kami melaksanakan hal-hal yang telah Engkau percayakan pada kami ya Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan lupa juga bahwa persembahan dan perpuluhan ini dapat dilakukan dengan cara scan QR code yang tertera di slide berikut ini. Untuk teman-teman juga yang sedang bergumul atau sedang butuh support, pengen didoain, lagi-lagi kita nggak akan capek-capek untuk ngingetin kalian kalau kalian tuh bisa request prayer dengan cara klik aja langsung tombol request prayer. Bakal ada tim doa Creative City Worship yang akan menjawab kalian secara real time dan mendoakan kalian dan fight bersama-sama dalam struggle kalian, dalam pergumulan kalian. Apapun itu yang kalian mau share juga akan bersifat confidential, nggak akan di-share kemana-mana, jadi nggak perlu khawatir. Dan ini nggak berlaku hanya untuk pergumulan. Kalau kalian ada apapun yang ingin di-sharingkan dan didoakan bersama, entah mungkin kalian ada kabar sukacita, ada keberhasilan, atau hanya ingin didoakan untuk apa aja, feel free untuk request prayer karena tim Creative City Worship siap untuk berdoa untuk dan bersama kalian semua. Jangan lupa kalau setelah ini masih ada Q&A session, jadi kalian semua dipersilahkan untuk gabung. Kita akan ngobrol sama-sama, hangout sama-sama, diskusi. Kalian bisa minta link Zoom ini ke Kodani. Sekian announcement kita pada hari ini. Jangan lupa kalau kalian bisa follow @CreativeCityWorship untuk tahu mengenai kegiatan-kegiatan terbaru dan terupdate-nya Creative City Worship. Sedangkan semua ibadah dan praise and worship session bisa kalian akses di YouTube Creative City Worship, jadi bisa langsung subscribe. Akhir kata, happy Sunday semua. Jangan lupa untuk terus jaga kesehatan kalian, jaga sukacita kalian juga. Sampai ketemu minggu depan. See you, happy Sunday. By your Lord, loved by your love, Jesus, you're the Savior, my every hope. If it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now, more than forgiven. I am loved, for you have set me free. Take my hand, never let
by your word, saved by your grace. Jesus, you're the cure to my record. So if it is not by your mercy, I probably wouldn't be here. Jesus has already forgiven and washed me clean now. More